Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah perpajakan. Hari ini kita akan membahas materi pajak penghasilan pasal 22 dan 23. Untuk itu, selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Untuk yang pertama akan saya bahas adalah terkait dengan pajak penghasilan pasal 22. Apa itu pajak penghasilan pasal 22? Jadi pajak penghasilan pasal 22 ini dikenakan untuk pemungutan atas penyerahan barang, impor, dan juga bidang usaha lain. Pemungut pajak penghasilan pasal 22 yang pertama adalah Dirjen Anggaran, kemudian bendahara pemerintah, baik pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dan dananya berasal dari belanja negara dan atau dari daerah. Untuk yang pertama adalah atas pembelian barang sebesar 1,5% dari harga beli atau penyerahan barang tidak kena PPN. Yang kedua adalah bendahara BUMN dan ataupun BUMD, kemudian Dirjen Anggaran dan Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. BUMN ataupun BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara APBN maupun belanja daerah atau APBD. Mekanisme pemungutan untuk PPh pasal 22 adalah PPh pasal 22 ini disetor oleh pemungut menggunakan SSP atau surat setoran pajak atas nama wajib pajak yang dipungut atau penjual. Pasal 22 tersebut harus disetor oleh pemungut pada hari yang sama saat pembayaran dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama wajib pajak yang dipungut atau penjual. Pemungut juga wajib melaporkan atas seluruh pemungutan yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak masa pajak berakhir. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas barang impor ini adalah pemungut yang kedua atas pasal PPh pasal 22. Subjek PPh pasal 22 ini adalah setiap wajib pajak yang melakukan impor kecuali yang mendapat fasilitas pembebasan atau memperoleh surat keterangan bebas. B. Tarif PPh pasal 22 ini yang menggunakan angka pengenal impor atau API adalah sebesar 2,5% dari nilai impor, sedangkan apabila dia tidak memiliki API, maka dikenakan tarif sebesar 7,5% dari nilai impor yang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang. Nilai impor atau NI adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu cost insurance dan freight atau CIF ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean bidang impor. Untuk menghitung nilai impor, digunakan kurs berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, yaitu NI sama dengan CIF ditambah bea masuk ditambah pungutan lainnya. Sedangkan yang tidak dikenakan dalam PPh pasal 22 adalah yang pertama, impor barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan dinyatakan sebagai SKB. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai yaitu terdiri dari dilaksanakan oleh DJBC, contohnya adalah barang perwakilan negara asing dan pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Yang ketiga, impor sementara yang semata-mata untuk diekspor kembali dilakukan oleh DJB.
Yang keempat, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah tanpa SKB. Yang selanjutnya, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, dan benda-benda pos tanpa SKB. Yang keenam, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. Dan yang terakhir, pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh Bulog. Nah, ini yang tidak dikenakan PPh pasal 22. Kemudian, saat terhutangnya pajak, pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang terhutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak penghasilan pasal 22 terhutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Dirjen Bea dan Cukai akan menghitung dan menetapkan PPh pasal 22 atas impor yang dilakukan oleh importir kecuali bagi yang mendapatkan fasilitas pembebasan. Kemudian, atas perhitungan tersebut, importir membayar PPh pasal 22 ke bank persepsi. SSP yang diterima merupakan kredit pajak di akhir tahun pajak. Yang terakhir, mulai tahun 2003, setoran pajak dan bea cukai bisa dijadikan satu atau digabung dengan menggunakan surat setoran pajak dan bea cukai atau SSPBC. Badan usaha lainnya atas penyertaan produk-produk tertentu. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha seperti semen, rokok, industri kertas, baja, dan industri otomotif ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya dalam negeri. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas atau penjualan hasil atas penjualan hasil produksinya. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri dan ekspor mereka dari pedagang pengepul. Tarif PPh pasal 22 ada bermacam-macam. Yang pertama ini adalah yang apabila penjualan barang kepada pemerintah yang dibayarkan oleh APBN atau APBD, tarifnya adalah sebesar 1,5% kali harga beli. Jadi pemungutnya siapa? Bendaharawan pemerintah, Dirjen Anggaran, BUMN, dan BUMD. Kemudian yang kedua, impor dengan API atau non-API itu adalah 2,5% bila dia memiliki API nomor impor itu tadi itu ya. Kemudian untuk yang non-API maka dia dikenakan 7,5% dari nilai impor. Pemungutnya adalah Bank Devisa maupun DJBC atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemudian yang ketiga, penjualan kertas di dalam negeri oleh industri kertas dikenakan 0,10% kali DPP PPN. Jadi dasar pengenaan pajak PPN yaitu pemungutnya adalah industri kertas. Sedangkan penjualan semen tarifnya adalah 0,25% dari DPP PPN dipungut oleh industri semen. Penjualan baja di dalam negeri oleh industri baja adalah tarifnya 0,30% kali DPP PPN, yaitu dipungut oleh industri baja. Sedangkan penjualan otomotif itu tarifnya adalah 0,45 dari DPP PPN, di mana pemungutnya adalah industri otomotif, termasuk ATPM, APM, dan importir kendaraan umum. Nah, selanjutnya untuk penjualan rokok dalam negeri oleh industri rokok,
yaitu tarifnya adalah 0,15 kali harga bandrol. Yang memungut adalah industri rokok. Kemudian penjualan premium solar premix super TT oleh Pertamina dan kepada SPBU swasta dan Pertamina adalah 0,30% untuk SPBU swasta dan 0,25% untuk Pertamina kali penjualan. Kemudian penjualan minyak tanah, gas dan LPG pelumas adalah 0,30. Kemudian penjualan barang kepada BI, BPPN, Bulog, Telkom, PLN dan seterusnya adalah 1,5% kali harga jual. Pembelian bahan-bahan untuk kebutuhan impor dan ekspor, industri atau ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan adalah sebesar 1,5% kali harga beli. Contoh soalnya untuk mempermudah pemahaman kita, yaitu PPh pasal 22 Bea Cukai. Seorang importir tahun 2013 memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia dengan kos atau biaya sebesar $80.000. Biaya angkutnya adalah sebesar $5.000 dan premi asuransinya perjalanan dibayarkan dari luar negeri ke pelabuhan tujuan sebesar $1.000. Biaya masuk yang dibebankan adalah Rp34.200.000 dan pungutan pabean lain yang resmi sebesar 16 juta. Kurs yang berlaku saat terjadinya impor adalah $1 adalah 10.000. Hitung pajak penghasilan pasal 22 Bea Cukai dalam kondisi baik importir memiliki API, APIS, APIT, dan jika bila dia belum memiliki API, APIS, maupun APIT. Nah, untuk menjawab kasus tersebut, maka kita akan memperhitungkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama perhitungan PPh pasal 22 Bea Cukai. Kurs yang berlaku adalah Rp10.000, maka harga impor tadi itu cost-nya adalah $80.000 dikali 10.000, maka ketemu 800 juta. Biaya angkutnya itu adalah 5.000 kali 10.000, ketemu 50 juta. Biaya asuransinya $1.000 kali 10.000, maka 10 juta. Ditambah biaya masuk adalah 34.200.000 dan pungutan pabean lainnya adalah 16 juta. Maka nilai impor tadi ketemu sebesar 910.200.000. Kalau dia memiliki API, ya, dia anggota API, maka dia akan dikenakan tarif 2,5% kali nilai impor, maka ketemu pajak PPh 22-nya adalah Rp22.755.000. Sedangkan bila dia tidak memiliki API, maka tarifnya adalah 7,5% kali nilai impor atau setara dengan 68.265.000. Sangat besar sekali ya ketika nilai impor itu besar, sehingga diharapkan importer itu mempunyai API untuk bisa menghindari besarnya tarif PPh 22 akibat karena dia tidak memiliki API. Nah, kalau pasal PPh 22 yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, maka contoh yang pertama ini adalah terkait penyerahan barang kena pajak dari suatu instansi pemerintah sebesar 1.144 juta, maka melalui kantor bendahara negara, berapakah pajak penghasilan PPh 22, bendahara harus dipotong. Bila yang pertama, jadi ada 3 kondisi. Yang pertama, bila barang itu tidak termasuk PPN dan PPNBM, maka tadi harus dicari dulu DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya. Kemudian 2, harga barang termasuk PPN 10% tapi bukan barang mewah. Sedangkan yang ketiga, harga barang termasuk PPN 10% dan PPNBM 20%. Maka penyelesaian untuk kasus tersebut, yang pertama, perhitungan pajaknya harga barang tidak termasuk PPN dan PPNBM, maka dia
dikalikan 1.144.000.000 tadi dikalikan dengan tarifnya 1,5%, maka uang yang diterima adalah sebesar 1.126.840. Kemudian bila dia termasuk PPN 10%, maka harus dikeluarkan dulu PPN-nya supaya bisa ketemu DPP-nya, yaitu dengan cara karena tarif PPN 10%, maka harga barang termasuk PPN tadi adalah 1.144.044 juta kali 10 per 110. Nah, ini ketemu 104 juta. Maka yang barang yang tidak termasuk PPN-nya adalah ini. Supaya tidak terdouble ya. Kalau yang di atas nomor 1 tadi sudah tidak termasuk PPN dan PPNBM. Jadi nilainya pure. Nah, sudah dikeluarkan PPN dan PPNBM. Apakah berarti kena PPN dan PPNBM? Iya. Makanya ketika dia masih masuk atau include dari PPN dan PPNBM, maka dia perlu untuk dikeluarkan dulu nilai PPN dan PPNBM-nya itu tadi, sehingga ketemu harga barang tidak termasuk PPN adalah 1.040 juta, kemudian dikali 1,5%, maka ketemu jumlah uang yang diterima adalah 1.024.400. Harga barang termasuk PPN dan PPNBM 20%, maka tadi caranya sama. Maka tapi ya tadi bukan 110, bukan 100 plus 10, tetapi 100 plus 30, 10 sama 20. Sehingga ini tadi untuk PPN 1.144 kali 10 per 130, sedangkan PPNBM 20%, maka 20 per 130. Ketemu harga barang tidak termasuk PPN dan PPNBM adalah 880 juta. Maka pajak penghasilannya dikali dengan 1,5%, ketemulah uang yang diterima adalah 866.800.000. Oke, saya lanjutkan. Untuk kasus yang selanjutnya, Bapak Agung menerima pembayaran atas penjualan meja tulis sebesar 750.000 ke Pemda DKI. Berapakah PPh pasal 22 harus dipotong atas penjualan tersebut? Jawab, atas transaksi penerimaan pembayaran penjualan meja tulis tersebut 750.000 ke Pemda tidak terutang PPh 22 disebabkan berdasarkan PMK atas pembayaran dari penyerahan barang bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah meliputi jumlah kurang dari 2 juta dikecualikan. Jadi untuk pembelian barang yang nilainya tidak lebih dari 2 juta maka dia dikecualikan dari PPh pasal 22 asalkan tidak terpecah-pecah nilainya. Jadi memang beli meja dengan harga 750.000 ini satu macam, maka dia di bawah 2 juta berarti tidak dikenakan PPh pasal 22. Oke, itu untuk yang PPh pasal 22. Sedangkan untuk yang PPh pasal 23, nah ini pengertiannya adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berasal dari dividen, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lain atas penggunaan harta dan imbalan jasa teknik atau manajemen dan jasa lainnya. Subjek pajaknya siapa? Wajib pajak dalam negeri. Pemotongnya siapa? Badan pemerintah BUMN dan BUMD, badan hukum lainnya seperti PP, firma, yayasan, koperasi, perhitungan kongsi, BUT, dan lain-lain, dan perseroan yang ditunjuk oleh DJP, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Objeknya siapa? Dividen, bunga, baik premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan pengembalian hutang, sewa atas penggunaan harta, royalti, hadiah atau penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya yang sudah dipotong di PPh pasal 21. Yang tidak dipotong itu adalah penghasilan dibayarkan atau terutang kepada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dalam hak opsi, dividen yang diterima oleh
perseroan terbatas, wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan, organisasi sejenis. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Bagian yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh keputusan Menteri dan keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Tarif pajak bersifat tidak final, yaitu tarif 15% kali jumlah bruto atas dividen badan, termasuk dividen dari perusahaan asuransi, kepada pemegang polis, dan pemberian sisa hasil usaha koperasi. Bunga termasuk premi diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang, royalti, dan hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Jadi supaya tidak tumpuk-tumpuk ya pemotongan pajaknya ya. Kemudian ada tarif sebesar 2% untuk jumlah bruto dan tidak termasuk PPN, Jenis penghasilannya apa saja, yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkut darat atau jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan menggunakan harta selain kendaraan angkut darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak tertulis maupun tidak, kecuali sewa yang penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif 2% dari imbalan jasa teknik, jasa manajemen dan konsultan dan jasa lainnya ini banyak macam-macamnya. Berdasarkan PMK nomor 244 ya. Bisa ada jasa penulis, aktuaris. Nah, ini semua dikalikan tarif 2% untuk jasa-jasa yang diberikan. Nah, ini juga jasa kustodian atau penyimpanan atau penitipan, mixing film, jasa maklum, kemudian jasa pengepakan dan lain sebagainya. Catatan pemotongan penghasilan terhadap tarif baru 2% dikenakan atas jumlah bruto tidak termasuk PPN, sedang dalam hal penerimaan imbalan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang berlaku, berarti 4% ya. Kalau tarifnya 2%, maka kalau dia tidak punya NPWP, maka tarifnya menjadi 4%, lebih tinggi 100%. Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan, ini di akhir bulan pembayaran disediakan untuk dibayar, jatuh tempo pembayaran tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Jadi setiap tanggal 10 tahun bulan berikutnya harus sudah terbayarkan atau dilaporkan ya. Kemudian pada tanggal paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, itu adalah melaporkan, disampaikan SPT masanya. Pada jatuh tempo penyetoran batas akhir pelaporan bertepatan pada hari libur, hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetorannya dilakukan pada hari kerja berikutnya. Nah, itu untuk yang pasal 23. Saya rasa itu dulu yang kita bahas. Nanti kita akan lebih banyak diskusi dengan menggunakan kasus atau soal, sehingga nanti adik-adik bisa lebih memahami materi dari pasal 22 dan 23. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.